Oke guys, welcome back. Hari ini kita nggak bakal belajar grammar yang ngebosenin. No, kita mau main jadi detektif bahasa. Misinya simple tapi seru. Cari target yang tersembunyi di kalimat-kalimat bahasa Arab. Gimana? Udah siap? Langsung aja kita mulai misinya sekarang. Oke, pertanyaan pembuka buat manasin otak nih. Coba deh bayangin. Dalam setiap aksi, pasti ada yang jadi sasaran kan? Kayak kalau ada yang melempar, pasti ada yang dilempar. Nah, dalam kalimat Arab, siapa atau apa sih yang jadi target dari sebuah aksi? Ini dia petunjuk pertama misi kita. Sip, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi target yang dari tadi kita omongin, ini punya nama keren di dunia nahu, yaitu al-maf'ulun bih. Dibacanya maf'ul bih, anggap aja ini kode name-nya. Simpelnya, misi kita hari ini adalah nge-scan kalimat buat nemuin 3 elemen kunci. Si aktor, aksinya apa, dan tentu saja targetnya. Oke, ini definisi resminya. Kelihatan ribet ya? Huwal ismul mansubu dan seterusnya. Tenang, tenang, jangan pusing dulu. Kita terjemahin ke bahasa manusia ya. Intinya, maf'ul bi itu adalah siapapun atau apapun yang kena imbas dari sebuah perbuatan. Dia yang jadi korban deh. Yang dimakan, yang dibaca, yang dilihat, pokoknya dia yang jadi sasaran tembaknya. Yuk, kita coba di level 1. Gampang kok, lihat kalimat ini. Syaribat tiflul labana. Artinya, anak itu minum susu. Simple kan? Tapi, di mana targetnya? Coba kita bedah satu persatu buat nemuin di mana dia sembunyi. Nah, ini dia breakdown misinya. Kelihatan jelas banget kan sekarang? Aksinya adalah syariba, alias minum. Pelakunya atau playernya itu atiflu, si anak. Terus, yang jadi targetnya siapa? Yap, benar banget. Al-labana, alias susunya. Misi level 1, berhasil. Oke, misi berlanjut. Ternyata si target ini nggak cuma punya satu wujud. Dia punya 2 skin atau 2 mode penampilan. Ada yang kelihatan jelas banget, ada juga yang, kayak main di stealth mode. Bikin kita harus lebih jeli nyarinya. 2 wujud itu apa aja? Pertama, al-ismul zahir atau visible noun. Ini mode gampang, targetnya kelihatan jelas, bentuknya kata benda biasa. Contohnya di kalimat khalaqallahus samawat. Targetnya ya as-samawat, langit, jelas banget. Nah yang kedua ini yang seru, ad-dhamiru atau pronoun. Ini dia si stealth mode. Targetnya itu nyamar jadi kata ganti yang nempel ke kata kerja. Lihat deh contoh, akramakal ustadzu. Targetnya itu si ka yang artinya kamu, kecil tapi penting. Dan ternyata, si stealth mode ini ada 2 tipe lagi. Wow! Ada yang namanya muttasilun, artinya nempel. Jadi dia itu kayak parasit, nempel di akhir kata kerja. Contohnya ya yang tadi itu, akramaka, si ka nempel di akrama. Terus ada juga yang munfasilun, artinya misah atau berdiri sendiri. Yang ini lebih independen, biasanya nongol di depan kalimat buat ngasih penekanan. Contoh paling terkenalnya, pasti sering denger ya, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka itu targetnya. Oke, setiap game pasti punya rulebook kan? Nah, buat nemuin si target ini, kita juga harus tahu aturan mainnya. Ini adalah mekanik inti dari al-maf'ulu bih yang wajib banget kita pahami. Yuk, kita pelajari bareng. Aturan nomor 1, the golden rule. Aturan yang gak bisa diganggu-gugat. Maf'ulun bih itu selalu dalam keadaan mansubun. Ini cheat code utama kita. Kalau kamu lihat ada isim atau kata benda yang mansub setelah ada kata kerja dan pelaku, wah kemungkinan besar itu target yang kita cari. Nah sekarang soal posisi. Aturan standarnya dia itu ada di belakang si pelaku. Kayak di contoh, khalaqallahul insana. Tapi kadang-kadang dia boleh loh maju ke depan nyalip si pelaku, misalnya qara'al qissata zaidun. Biar lebih keren aja gitu gaya bahasanya. Malah ada kondisi di mana dia wajib di depan, yaitu kalau dia pakai wujud ad-dhamirul munfasil. Contohnya yang tadi iyyaka nasta'in. Jadi posisinya lumayan fleksibel ya. Oke, siap buat challenge round? Kadang-kadang satu aksi itu bisa punya bukan cuma satu, tapi 2 target sekaligus. Ini level yang lebih advance nih. 1 aksi, 2 target. Jadi mungkin kamu nanya, emang bisa? Bisa banget. Ada beberapa kata kerja spesial yang emang butuh 2 objek biar kalimatnya nggak gantung. Jadi, dalam satu kalimat, kita bakal berburu 2 maf'ul bih sekaligus. Seru kan? Contohnya gini deh,
Lihat kalimat ini. A'to Rabbul abda rizqan. Kata kerjanya a'to, artinya memberi. Cuma bayangin kalau kalimatnya cuma Tuhan memberi. Pasti langsung nanya kan, memberi siapa dan memberi apa? Nah, dua pertanyaan itu dijawab sama dua target kita. Target pertama itu al-abda, hambanya. Target kedua, rizqan, rezekinya. Jadi jelas, Tuhan memberi rizki kepada hambanya. Dua target, satu aksi. Mantap? Wih, misinya hampir kelar nih. Sebelum kita selesai, waktunya buat kumpulin semua intel yang udah kita dapat. Anggap aja ini kayak cheat sheet atau rangkuman super penting yang bisa jadi power up buat skill baca bahasa Arab kamu. Oke, ini dia rangkuman misinya. Ingatin baik-baik ya. Pertama, siapa dia? Dia yang kena aksi. Kedua, statusnya apa? Selalu dan selamanya mansubun. Ketiga, wujudnya. Bisa kelihatan jelas, bisa juga stealth mode pakai pronoun. Keempat, posisinya. Fleksibel, tapi biasanya di belakang pelaku. Dan kelima, jumlahnya umumnya 1, tapi bisa juga ada 2. Kalau kamu pegang 5 poin ini, dijamin deh kamu bakal jauh lebih jago nge-scan kalimat Arab. Dan sebagai penutup, ingat ini baik-baik. Memahami peran setiap kata adalah kunci untuk menamatkan pemahaman sebuah kalimat. Bener banget kan? Ini tuh kayak main game. Kalau kita tahu peran tiap karakter, kita pasti bisa menangin levelnya. Sama kayak kalimat, kalau kita tahu peran tiap kata, kita pasti paham maksudnya. Alright, mission accomplished. Kamu sekarang resmi jadi detektif Al-Maf'ul Bih. Keren. Nah, sekarang gantian aku yang nanya. Setelah kita berhasil bongkar rahasia si target, kira-kira karakter apa lagi nih dalam kalimat Arab yang pengen kamu kita bedah di misi selanjutnya? Langsung aja drop ide kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi.